Puluhan pendeta Spanyol memilih mu'alaf setelah ulama menjelaskan Trinitas yang tidak sepenuhnya tercantum dalam Bible. Dialog yang awalnya menantang itu justru mengubah hati mereka selamanya. Hari itu, udara di kota Spanyol terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari sore menembus jendela-jendela kaca patri gereja tua yang berdiri megah di pusat kota. Cahaya keemasan menari-nari di lantai batu, membentuk pola yang tampaknya seperti ukiran geometris. Sementara aroma lilin dan dupa telah memenuhi udara, menciptakan kesan sakral yang hening. Namun di balik keheningan itu terdapat kegelisahan yang tidak terlihat. Puluhan pendeta berkumpul, wajah mereka memancarkan campuran rasa percaya diri, antisipasi, dan sedikit kesombongan. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu mengundang seorang muslim ke gereja mereka, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Awalnya niat itu bukanlah untuk berdialog dengan tulus. Sebagian besar pendeta yang telah lama terbiasa dengan doktrin dan keyakinan mereka melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menantang, bahkan mungkin menghina ajaran Islam. Mereka ingin menguji seberapa kuat keyakinan seorang ulama muslim ketika dipatahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap sulit atau bahkan menjebak. Di aula utama gereja, kursi-kursi panjang berderet rapi menunggu jemaat yang sebagian besar sudah hadir. Di dinding, lukisan-lukisan religius telah menggambarkan adegan-adegan Alkitab dari kelahiran Yesus hingga kebangkitannya. Cahaya sore yang mulai masuk melalui kaca patri memperkuat kesan dramatis setiap sosok yang terpahat di kanvas, membuat warna merah, biru, dan emas tampak lebih hidup. Suasana ini bagi para pendeta menambah rasa percaya diri mereka. Mereka merasa bahwa ruang sakral ini, yang sejak abad pertengahan menjadi pusat spiritual dan teologi Katolik, telah memberikan aura superioritas ketika mereka akan menguji seorang tamu dari luar iman mereka. Beberapa pendeta muda tampaknya berbisik sudut, saling tertawa kecil saat membahas kemungkinan pertanyaan yang akan mengajukan mereka. Mereka bahkan membayangkan bagaimana ulama itu mungkin tersandung dalam menjawab pertanyaan tentang Trinitas, keselamatan, atau pesan Yesus Kristus. Seorang pendeta senior dengan janggut tipis dan mata yang tajam berdiri di dekat mimbar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia tampak lebih serius, namun ada kilatan rasa ingin tahu di balik sikap tegasnya itu. Ia menyadari bahwa pertemuan ini meskipun dirancang sebagai ujian bagi tamu, juga bisa menjadi pengalaman yang membuka perspektif mereka sendiri. Tiba-tiba, pintu utama gereja terbuka, dan seorang pria memasuki aula dengan langkah tenang. Semua mata tertuju padanya. Ia adalah ulama muslim yang diundang, seorang yang reputasinya telah terdengar hingga ke kota-kota sekitarnya. Namanya dikenal luas dalam lingkaran akademik dan keagamaan. Lulusan Universitas Islam ternama, menguasai tafsir Al-Quran, hadis, serta sejarah teologi Islam dengan mendalam. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menunjukkan ketajaman dan wibawa yang alami. Setiap langkahnya mantap, seolah menegaskan bahwa ia hadir bukan sebagai tamu yang akan mengintimidasi, melainkan sebagai pembicara yang siap berdialog dengan penuh pengetahuan dan ketenangan. Para pendeta yang semulanya penuh percaya diri, kini menatapnya dengan kombinasi penasaran dan skeptis. Ada yang menelan ludah, ada yang menyingkirkan rasa gugup dengan menegangkan punggungnya lebih tegap. Jemaat yang hadir juga merasa gelisah. Beberapa berbisik di belakang kursi, mempertanyakan siapa ulama ini dan bagaimana ia bisa menanggapi pertanyaan yang mungkin terdengar menantang bagi iman mereka. Ulama itu membuka tas kulitnya, mengeluarkan beberapa buku dan naskah kuno, lalu menaruhnya dengan rapi di meja kecil dekat mimbar. Ia menyapa dengan hikmat, suaranya tenang namun jelas terdengar di seluruh aula. Ia mengucapkan salam. Meskipun kata-kata itu sederhana, ada sesuatu dalam cara ia menyampaikan salam yang membuat udara ketika terasa lebih hening. Hampir seperti seluruh ruangan menahan napas. Sejenak keheningan itu tampak menegangkan, dan para pendeta yang awalnya ingin menunjukkan superioritas mereka kini harus menyesuaikan diri dengan aura tenang yang telah terpancar dari sosok ulama itu. Tidak ada nada sombong, tidak ada intimidasi, hanya ketenangan yang memaksa setiap orang untuk memperhatikan. Beberapa pendeta mencoba untuk memulai percakapan dengan senyum tipis yang mengandung sindiran terselubung. "Kami senang Anda bisa datang. Kami ingin memahami pandangan Anda tentang ajaran kami," kata salah satu pendeta dengan nada yang lebih menguji daripada ramah. Ulama itu tersenyum tipis, namun jawabannya sederhana dan tulus. "Saya datang bukan untuk membantah, menantang, atau menyinggung. Saya di sini untuk berbagi pengetahuan, dan jika dibutuhkan, menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Dialog adalah jalan untuk memahami, bukan untuk menang atau kalah."
Pernyataan itu telah membuat beberapa pendeta tercengang. Mereka tidak menyangka ulama ini akan memulai dengan nada yang sangat tenang, namun penuh dengan wibawa. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang membuat mereka menahan komentar. Bahkan, mulai merenungkan pendekatan mereka sendiri. Beberapa jemaat mengangguk pelan, seolah mengakui kebenaran dalam kata-kata sederhana itu, meskipun mereka belum memahami dampaknya. Seiring matahari perlahan menurun di balik menara gereja, cahaya sore semakin memudar, menimbulkan bayangan panjang di lantai batu. Aula yang sebelumnya tampak penuh dengan keyakinan kini dipenuhi dengan rasa penasaran, ketegangan halus, dan antisipasi yang nyata. Setiap orang menyadari meskipun tidak sepenuhnya diungkapkan, bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik, bukan hanya bagi ulama tetapi juga bagi mereka sendiri. Begitu sesi dimulai, udara di aula gereja terasa semakin tegang. Puluhan pendeta duduk di kursi kayu panjang. Mereka menatap ulama dengan rasa ingin tahu, namun juga skeptisisme yang tersirat di setiap gerak tubuh. Beberapa di antaranya mereka mencondongkan badan, siap untuk melempar pertanyaan yang mereka anggap akan membingungkan atau menjerumuskan sang tamu. Jemaat yang hadir juga ikut memperhatikan. Beberapa menahan senyum sinis, sementara yang lainnya hanya menunduk kepala, menunggu dengan penasaran. Ulama itu berdiri di depan mimbar dengan tenang, mengangkat tangan gemetar sebagai tanda hormat. Kemudian mulai menjelaskan dengan suara lembut namun tegas. Tuhan dalam Islam adalah Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Kita menyebutnya Tauhid, prinsip yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh satu sang pencipta, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Mereka mendengar kata-kata itu. Beberapa pendeta tersenyum kecil, menahan ejekan yang kini ingin keluar dari mulut mereka. Esa ya? Itu menarik. Tapi bagaimana dengan Trinitas? Anda pasti tahu bahwa bagi kami Tuhan itu hadir dalam 3 wujud, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah seorang pendeta senior memotong dengan nada yang lebih menantang daripada bertanya. Ulama itu menatapnya dengan tenang, senyumnya tidak memudar. Saya mengetahui konsep Trinitas, dan saya menghargai keyakinan Anda. Namun perlu dipahami bahwa doktrin ini merupakan interpretasi manusia terhadap kitab suci yang berkembang dalam sejarah gereja. Tidak semua tertulis secara eksplisit dalam Alkitab. Saya tidak di sini untuk menghakimi, tetapi untuk menyampaikan perspektif yang lainnya, monoteisme murni seperti yang diajarkan dalam Islam, menekankan keesaan Tuhan tanpa percampuran atau pembagian wujud. Beberapa pendeta muda tertawa kecil, mencoba untuk menutupi rasa skeptis mereka. Ada yang berbisik kepada rekannya, apakah dia benar-benar akan mampu menangkis argumen tentang Trinitas? Suasana awal yang penuh dengan ketegangan itu perlahan berubah menjadi perdebatan yang lebih intens. Pendeta yang awalnya merasa superior kini mulai menyadari bahwa mereka menghadapi seorang yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan menjelaskan dengan logika yang kuat. Salah seorang pendeta lainnya mengangkat alisnya, mencoba untuk memancing ulama dengan pertanyaan yang lebih teknis. Jika Tuhan hanya satu, bagaimana kita bisa memahami manifestasinya dalam bentuk Yesus dan Roh Kudus? Bukankah ini bagian penting dari keselamatan umat manusia? Ulama itu mengangguk perlahan, menandakan ia menghargai pertanyaan itu, lalu menjawab. Dalam pandangan Islam, Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Roh Kudus adalah malaikat Jibril, utusan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan itu sendiri. Konsep ini menekankan bahwa Tuhan tidak bisa dibagi atau dipecah menjadi wujud-wujud yang berbeda. Keselamatan manusia tidak tergantung pada pembagian wujud Tuhan, tetapi pada ketaatan dan pengenalan akannya secara benar. Jawaban itu membuat sebagian pendeta terdiam. Ada yang merasa terkejut dan sulit disembunyikan. Meskipun mereka mencoba menutupi ekspresi itu dengan sikap tenang, beberapa jemaat menahan napas, merasakan ketegangan yang kian meningkat, namun bercampur dengan rasa penasaran. Ada yang mulai menulis catatan kecil di buku mereka, mencoba untuk menangkap setiap kata yang diucapkan ulama. Pendeta senior yang semulanya tersenyum percaya diri, kini menatap ulama dengan serius. Anda berbicara tentang logika dan sejarah, tapi bukankah iman kami juga membutuhkan misteri? Bukankah sebagian dari ajaran Tuhan memang harus diterima tanpa dipahami sepenuhnya? Ulama itu menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. Misteri dalam iman memang ada, namun iman yang kokoh harus dibangun di atas pemahaman dan pengetahuan. Tanpa itu kita hanya mungkin mengikuti tradisi tanpa memahami hakikatnya. Saya tidak mengatakan ajaran Anda itu salah, tapi penting untuk menelaah doktrin dengan jujur dan terbuka. Pertanyaan tentang Trinitas, tentang ketuhanan Yesus,
adalah bagian dari refleksi itu. Beberapa pendeta muda mulai bergumam di antara mereka, tampak ragu namun juga penasaran. Dia tampak begitu tenang, begitu yakin dengan jawabannya. Bagaimana mungkin ia tidak terguncang dengan pertanyaan kita? Gumam salah satu di antara mereka. Mereka mulai menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang menguji ulama, tetapi juga tentang memahami argumen dan logika di balik keyakinan lain. Udara semakin hangat, aroma lilin dan dupa tetap memenuhi ruangan. Namun ketegangan kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang nyata. Ulama itu terus berbicara, menjelaskan prinsip tauhid dengan contoh yang mudah dipahami, menggunakan analogi sederhana tentang keesaan Tuhan dalam alam semesta langit, bumi, dan manusia. Ia menekankan bahwa monoteisme bukanlah sekedar dogma, tetapi cara memahami hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Seiring waktu, beberapa pendeta mulai menundukkan kepala, merenung. Mereka tersadar bahwa pernyataan yang selama ini dianggap mudah dijawab ternyata membutuhkan refleksi yang lebih dalam. Beberapa jemaat mulai menatap ulama dengan rasa kagum. Meskipun mereka belum sepenuhnya menerima pandangannya, dialog itu berlanjut selama berjam-jam, dengan suasana yang semakin intens namun tetap terkontrol. Ketegangan awal, yang semulanya dipenuhi dengan rasa sombong dan ingin menantang, perlahan berubah menjadi dialog yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa pendeta yang awalnya ingin mengejek, kini bertahan, menahan tawa mereka, mencoba untuk menyimak dengan serius, dan mereka mulai merasakan bahwa setiap kata ulama itu bukan sekedar teori, tetapi merupakan refleksi dari pemahaman yang dalam dan pengalaman spiritual yang nyata. Menjelang akhir sesi, ulama menutup dengan satu kalimat yang sederhana namun menggugah. Dialog yang tulus, meskipun dimulai dengan skeptisisme, bisa membuka mata dan hati. Pengetahuan dan ketenangan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan untuk memahami kebenaran. Ruangan tetap hening sejenak. Para pendeta saling menatap. Ada yang mengangguk pelan, ada yang menelan ludah, dan beberapa menundukkan kepala, mencoba untuk mencerna apa saja yang baru saja mereka dengar. Sesaat, tawa dan ejekan yang semulanya terselip di sudut aula kini benar-benar sirna, digantikan oleh rasa penasaran yang tulus. Hari itu menandai awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar, perlahan pemahaman, refleksi, dan mungkin perubahan yang tidak terduga. Puluhan pendeta Spanyol yang datang dengan tujuan menantang, perlahan kini mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi seorang ulama, tetapi juga dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dengan iman, logika, dan kebenaran yang mungkin belum pernah mereka renungkan sebelumnya. Setelah beberapa jam berdialog yang intens, suasana di aula gereja berubah jadi ketenangan yang murni, menjadi rasa penasaran yang halus namun nyata. Puluhan pendeta duduk dengan posisi tubuh yang sedikit tegak. Sebagian menundukkan kepala, sementara beberapa lainnya menatap ulama itu dengan tatapan yang tajam. Tidak lagi untuk menantang, melainkan untuk memahami. Seorang pendeta senior yang dikenal sebagai teolog berpengalaman dan guru bagi generasi pendeta muda, akhirnya memecah keheningan dengan pertanyaan yang selama ini menjadi inti keyakinan mereka. Suaranya terdengar tenang, namun penuh dengan beban historis. Bagaimana mungkin Tuhan ada 3 dalam 1? Tanyanya. Suaranya bergema di aula megah yang dipenuhi dengan lukisan religius dan cahaya sore yang menembus kaca patri. Pertanyaan itu memunculkan keheningan sejenak. Beberapa pendeta muda saling berpandangan. Bibir mereka bergetar menahan ketegangan yang mendadak muncul. Banyak dari mereka yang belum pernah secara kritis menelaah konsep Trinitas sendiri. Bagi mereka, pertanyaan ini tampaknya sederhana, namun memunculkan konflik batin yang tidak disangka. Ulama Muslim itu menundukkan kepala sejenak, kemudian menjawab dengan nada lembut namun tegas. Trinitas adalah doktrin yang berkembang dalam sejarah gereja. Konsep ini muncul dari interpretasi manusia terhadap ajaran yang ada di dalam Alkitab, bukan merupakan pernyataan eksplisit dari kitab suci itu sendiri. Saya menghargai keyakinan Anda, namun penting untuk menyadari bahwa doktrin ini adalah hasil perkembangan teologi dan konsili-konsili yang terjadi beberapa abad setelah masa para rasul. Ia berhenti sejenak, memberikan waktu bagi para pendeta untuk mencari kata-kata. Udara di aula terasa berat, namun ada rasa penasaran yang tumbuh di tengah keraguan. Beberapa pendeta terlihat mencondongkan tubuh mereka ke depan, mencoba menangkap setiap kata dengan seksama. Jika kita menelaah Bible, tidak ada satupun ayat yang menegaskan secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhan itu 3. Mari kita lihat beberapa referensi. Misalnya, kitab Yohanes, pasal 1 ayat 1, mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sering ditafsirkan sebagai referensi kepada Yesus sebagai firman, namun tidak secara eksplisit menyatakan adanya 3 wujud Tuhan yang menyatu. Contoh lainnya, dalam kitab Matius,
Pasal 28 ayat 19, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sekali lagi, ayat ini menyebut 3 istilah, tetapi tidak menyatakan bahwa ketiganya adalah satu hakikat Tuhan yang tunggal secara eksplisit. Banyak teolog sejarah sepakat bahwa konsep Trinitas dibangun melalui interpretasi Konsili Nisea pada abad keempat, bukan teks asli yang literal. Pendeta senior yang menanyakan pertanyaan itu kini menundukkan kepala. Bibirnya bergerak-gerak seolah mencoba mencerna kata demi kata. Beberapa pendeta muda saling bertukar pandang. Terlihat jelas rasa terkejut dan keraguan kini mulai muncul di wajah mereka. Mereka yang datang dengan ekspektasi untuk menegaskan superioritas mereka atas ulama itu, kini menyadari bahwa penjelasan yang diberikan bukanlah sekedar teori kosong. Seorang pendeta muda berbisik kepada rekannya, "Apakah kita selama ini salah memahami doktrin yang paling fundamental bagi iman kita?" Rekannya hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat, suara hatinya jelas terdengar, ketidakpastian mulai menggigit. Ulama itu melanjutkan penjelasannya dengan sabar. Trinitas adalah hasil konsensus teologi dan upaya untuk menyatukan berbagai pandangan yang ada di gereja. Dalam sejarahnya banyak pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana Tuhan bisa hadir dalam 3 wujud sekaligus. Namun kitab suci yang menjadi dasar iman tidak menyatakan dengan eksplisit bahwa Tuhan itu adalah 3, dan banyak ayat yang malah menekankan keesaan Tuhan. Misalnya pada kitab Ulangan, pasal 6 ayat 4. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Pendeta senior menatap ke arah naskah yang dibuka ulama. Matanya menyipit, ada rasa bingung yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebagian pendeta muda menundukkan kepala, mencoba untuk membaca ayat yang dibacakan dalam terjemahan yang disiapkan ulama. Tidak ada ejekan lagi di udara, hanya keheningan yang dipenuhi dengan refleksi dan perasaan yang tercengang. Beberapa jemaat kini mulai meneteskan air mata pelan, tersentuh oleh kedalaman penjelasan yang diberikan. Bagi mereka yang hadir untuk melihat konfrontasi teologis, perasaan itu merupakan kejutan. Mereka menyadari bahwa dialog ini bukan soal menang atau kalah, melainkan pemahaman yang jujur tentang sejarah dan teks suci. Ulama itu menutup penjelasannya dengan nada yang hangat. "Saya tidak di sini untuk merendahkan ajaran Anda atau untuk mengatakan bahwa iman Anda itu salah. Namun penting bagi setiap orang yang ingin memahami hakikat Tuhan untuk melihat doktrin secara kritis, mengetahui asal-usulnya, dan membedakan antara teks asli dan interpretasi yang berkembang seiring waktu." Beberapa pendeta senior menatap lantai. Perlahan tersadar bahwa selama ini mereka menerima doktrin tanpa sepenuhnya menelaah bukti historis dan tekstual. Ada rasa terkejut dan keraguan yang tumbuh di hati mereka. Perasaan yang aneh namun juga membuka pintu bagi pemahaman baru. Suasana aula yang semulanya penuh dengan percaya diri dan sedikit kesombongan kini berubah menjadi keheningan yang syarat makna. Puluhan pendeta yang datang dengan niat menantang kini menemukan diri mereka menghadapi pertanyaan yang lebih besar. Bukan tentang bagaimana menjawab ulama, tetapi tentang bagaimana kebenaran ajaran yang selama ini mereka yakini. Hari itu menandai babak baru, awal pertemuan yang awalnya dirancang sebagai ujian teologis. Puluhan pendeta Spanyol mulai menyadari bahwa pengetahuan sejarah adalah penjelasan logis bisa mengguncang keyakinan. Bahkan mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk memahami doktrin gereja selama puluhan tahun, ketegangan telah bergeser menjadi refleksi yang mendalam. Dan rasa penasaran yang tulus perlahan mulai menggantikan skeptisisme awal. Setelah pertanyaan tentang Trinitas dilontarkan dan dijawab dengan tenang, suasana gereja berubah menjadi area refleksi mendalam. Puluhan pendeta yang sebelumnya duduk dengan sikap percaya diri dan sedikit sombong, kini mulai menatap ulama dengan rasa penasaran yang perlahan menggantikan rasa superioritas mereka. Udara di aula megah itu terasa berat, bukan karena ketegangan yang murni, tetapi karena hadirnya perasaan baru, kekaguman terhadap penjelasan yang disampaikan dengan logika dan kedalaman historis. Ulama itu menundukkan kepala sejenak, kemudian membuka sebuah naskah berusia ratusan tahun, hasil salinan dan catatan para ahli sejarah teologi. Suaranya tetap lembut, namun setiap kata yang keluar terasa mantap dan terstruktur. Trinitas tidak lahir begitu saja dari wahyu murni, melainkan berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang. Konsili Nisea pada tahun 329 adalah salah satu titik penting. Pada konsili itu, para teolog berkumpul untuk menyatukan pandangan tentang hakikat Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Doktrin ini lahir dari kebutuhan politik dan teologis untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok yang berselisih. Beberapa pendeta senior menatap satu sama lain dengan mata terbelalak. Kata-kata ulama itu mengadu kecampuran rasa kaget dan skeptisisme di dalam diri mereka.
Mereka yang datang untuk menguji, kini dihadapkan pada fakta sejarah yang menuntut refleksi serius. Salah satu pendeta muda berbisik kepada rekannya, "Aku tidak menyangka Trinitas bisa segitu kompleks, bahkan melibatkan faktor politik dalam sejarahnya." Rekannya yang hanya mengangguk pelan, bibirnya bergetar menahan rasa takjub. Ulama itu melanjutkan, "Selain konsili Nisea, konsili-konsili berikutnya, seperti konsili Konstantinopel, juga berperan dalam membentuk doktrin Trinitas. Mereka mengubah, menafsirkan, dan menegaskan kembali hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak keputusan dibuat untuk menyatukan umat, bukan karena teks suci, tapi karena eksplisit memerintahkan demikian. Ini penting untuk dipahami. Sejarah doktrin tidak selalu identik dengan wahyu yang murni." Pendeta senior yang sebelumnya menanyakan pertanyaan kritis kini mulai menundukkan kepala, menyerap setiap kata. Beberapa pendeta muda kini mengalihkan pandangan mereka ke buku-buku kuno yang dibawa ulama, mencoba untuk membayangkan proses panjang yang membentuk doktrin yang selama ini mereka anggap mutlak. Ada yang menggumam pelan, "Jadi, apa yang kami pelajari di seminari sebagian besar adalah interpretasi sejarah, bukan pernyataan literal dari kitab suci." Salah satu pendeta mencoba untuk menegaskan argumen mereka sendiri. "Memang ada sejarah, tapi pengalaman rohani dan tradisi gereja juga membimbing kami. Bukankah iman juga soal menerima misteri yang tidak bisa dijelaskan secara rasional?" Ulama itu tersenyum tipis, wajahnya teduh dan menjawab, "Misteri tentu ada dalam iman, dan saya menghargai pesan tradisi dalam membimbing spiritualitas. Namun penting untuk membedakan antara misteri yang bersumber dari wahyu dan interpretasi manusia yang berkembang dalam sejarah. Trinitas seperti yang Anda yakini adalah contoh bagaimana interpretasi dan konsensus manusia membentuk doktrin." Beberapa pendeta juga mulai mengangguk meskipun dengan ekspresi yang ragu. Ada keheningan yang bukan lagi penuh dengan ketegangan, tetapi keheningan reflektif. Setiap kata ulama menembus lapisan keyakinan yang selama ini mereka anggap mapan. Skeptisisme perlahan berganti dengan rasa penasaran. Beberapa pendeta tampak mulai terbuka untuk mendengar lebih banyak dari sekedar penjelasan singkat. Seorang pendeta muda mengangkat tangan. Suaranya bergetar namun jelas terdengar. "Jika doktrin Trinitas berkembang melalui sejarah dan konsensus manusia, apakah itu berarti kami harus mempertanyakan setiap doktrin yang kami anut?" Ulama itu menjawab dengan lembut, "Pertanyaan itu sangat penting. Saya tidak meminta Anda meninggalkan keyakinan Anda, tetapi setiap ajaran yang dipahami secara kritis akan memperkuat iman. Dengan mengetahui asal-usul doktrin, Anda bisa membedakan antara inti wahyu dan interpretasi manusia. Pemahaman ini bukan untuk melemahkan iman, tetapi untuk memperkuatnya melalui pengetahuan." Beberapa pendeta senior menatap lantai. Tangan mereka menggenggam buku catatan. Ada rasa malu terselip, tapi juga kekaguman terhadap para ulama yang menyampaikan materi tanpa konfrontasi, hanya logika, fakta sejarah, dan penjelasan yang terukur. Beberapa pendeta muda kini mulai menulis catatan dengan tekun, menandai setiap bagian yang mereka anggap membawa wawasan baru. Suasana di gereja kini berubah. Ketegangan yang semulanya dipenuhi dengan skeptisisme dan niat menantang, perlahan bertransformasi menjadi dialog yang penuh dengan refleksi. Pendeta-pendeta yang awalnya datang dengan ekspektasi yang menang, kini mendengarkan dengan rasa penasaran. Bahkan beberapa kini mulai mempertimbangkan ulang pemahaman mereka tentang doktrin yang telah lama mereka ajarkan. Ulama itu menutup penjelasan dengan nada lembut. "Sejarah dan teologi saling terkait. Memahami evolusi doktrin memberikan kita pandangan lebih jelas tentang bagaimana manusia menafsirkan wahyu. Jika iman dijalani dengan pengetahuan dan kesadaran, ia menjadi kokoh, bukan rapuh. Dialog seperti ini, meskipun awalnya dimulai dengan skeptisisme, adalah jembatan untuk memahami kebenaran lebih dalam." Beberapa pendeta menundukkan kepala, tersadar bahwa hari itu mereka telah memasuki perbincangan yang jauh lebih dalam daripada sekedar teologis biasa. Mereka menyadari bahwa dialog ini tidak hanya menantang mereka untuk berpikir, tetapi juga menantang cara mereka memahami iman sendiri. Dari dogma yang diterima begitu saja, menjadi refleksi yang kritis namun tulus. Ketegangan awalnya yang belum sebelumnya memenuhi aula megah dengan rasa percaya diri dan sedikit kesombongan, kini berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman terhadap ulama. Puluhan pendeta Spanyol kini mulai menyadari satu hal, wawasan yang disampaikan dengan ketenangan, fakta sejarah, dan logika yang jelas mampu mengguncang asumsi lama, membuka hati dan pikiran untuk menerima perspektif baru. Hari itu menandai babak penting dalam pertemuan yang awalnya dirancang untuk menantang perdebatan teologis yang awalnya penuh dengan skeptisisme, kini menjadi sarana pembelajaran dan reflektif. Puluhan pendeta yang datang untuk membuktikan diri mereka benar,
kini mulai melihat bahwa memahami doktrin bukan hanya soal mempertahankan posisi, tetapi juga tentang keberanian, menelaah, bertanya, dan mengakui kompleksitas sejarah iman. Beberapa jam berlalu sejak ulama memulai penjelasan tentang sejarah dan logika di balik doktrin Trinitas. Aula gereja yang awalnya dipenuhi rasa percaya diri dan sedikit kesombongan, kini berubah menjadi ruang yang syarat dengan kebingungan. Puluhan pendeta yang datang dengan niat menantang dan mengejek, kini tampaknya terdiam, menatap ke arah ulama dengan ekspresi tercengang. Ada sesuatu yang menggetarkan batin mereka, rasa penasaran yang membaur dengan rasa malu dan keterkejutan. Seorang pendeta muda yang duduk di barisan kedua menarik napas panjang dan mengangkat tangan. Suaranya terdengar ragu namun jelas. Saya harus bicara jujur. Selama ini saya belum pernah membaca Bible secara mendalam. Kami selalu diajarkan dogma, tradisi, dan interpretasi para senior. Saya tidak pernah diselami ayat-ayat itu sendiri. Ucapan itu membuat beberapa pendeta lainnya menoleh ke arahnya. Wajah mereka menampilkan kombinasi terkejut dan cemas. Mereka tidak menyangka seseorang dari kalangan muda yang selama ini dianggap paling siap menghadapi pertemuan seperti ini mengaku tidak pernah membaca kitab suci dengan kritis. Sebagian jemaat menahan napas, sementara yang lainnya menundukkan kepala, menyadari bahwa rasa aman mereka selama ini ternyata rapuh. Ulama itu menatap pendeta muda tersebut dengan penuh pengertian. Senyumnya lembut namun mantap. Mengakui keterbatasan diri adalah langkah pertama menuju pemahaman sejati. Tidak ada yang salah dalam tradisi, tapi pemahaman yang mendalam membutuhkan keberanian untuk membaca, merenung, dan bertanya. Kata-kata itu menimbulkan efek yang mendalam. Beberapa pendeta senior tampaknya bergeming sejenak. Wajah mereka menampilkan campuran rasa malu dan penasaran. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bergantung pada tafsir orang lain dan konsensus historis tanpa benar-benar menelaah teks secara mendasar. Ada rasa getir yang samar, seperti kesadaran bahwa keyakinan mereka selama ini tidak sepenuhnya mereka pahami. Seorang pendeta menutup mulutnya dengan tangan, mencoba untuk menahan rasa kaget yang muncul begitu tiba-tiba. Jadi apa yang selama ini kita yakini mungkin bukan sepenuhnya dari kitab suci, gumamnya dalam hati, sambil menatap ulama dengan pandangan yang campur aduk antara skeptis dan penasaran. Ulama itu melanjutkan, ini bukan untuk meniadakan iman Anda, melainkan untuk membuka ruang refleksi, sejarah ajaran, interpretasi manusia, dan tradisi yang berkembang seringkali membuat kita menerima sesuatu tanpa menelaah dasarnya. Pemahaman yang tulus membutuhkan kita untuk menantang asumsi lama dengan sikap yang kritis, namun tetap dengan rasa hormat. Beberapa pendeta muda menundukkan kepala, menulis catatan di buku mereka, berusaha menangkap setiap kata. Rasa kagum mulai muncul, menggeser sebagian rasa malu. Ada yang merasakan getaran spiritual yang aneh, sebuah rasa bahwa apa yang selama ini dianggap pasti ternyata jauh lebih kompleks daripada yang mereka bayangkan. Seorang pendeta senior akhirnya berbicara, suaranya berat namun lembut. Saya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun mengajarkan dan memahami doktrin, bahwa ada aspek yang selama ini kami abaikan. Saya merasa bingung, namun ini juga membuka pandangan baru. Apakah mungkin selama ini kami terlalu fokus pada interpretasi manusia dan lupa menelaah inti wahyu itu sendiri? Ulama itu mengangguk pelan. Memang, perasaan bingung adalah tanda bahwa pikiran dan hati mulai terbuka. Tidak ada yang salah dengan kebingungan itu. Justru dari kebingungan inilah refleksi sejati lahir. Kebenaran bukan selalu langsung diterima. Ia seringkali membutuhkan proses pencarian, pertanyaan, dan keberanian untuk mempertanyakan yang selama ini dianggap mutlak. Beberapa pendeta muda mulai berbicara di antara mereka dengan suara rendah, mencoba untuk mengurai perasaan mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa malu karena baru menyadari ketidaktahuan mereka. Namun di saat yang sama, ada rasa penasaran yang membara, ingin mengetahui lebih dalam, ingin memahami lebih luas, dan ingin menelaah kembali apa yang selama ini mereka yakini. Suasana gereja yang semulanya hening karena ketegangan kini mulai menjadi hening reflektif. Para pendeta duduk termenung, tangan mereka menggenggam buku catatan atau menumpu dagu, menatap naskah kuno yang dibawa oleh ulama. Ada rasa campur aduk, malu karena merasa selama ini kurang belajar, penasaran karena menemukan perspektif baru, dan keterkejutan karena menyadari bahwa doktrin yang mereka ajarkan bukanlah hal yang sepenuhnya sederhana atau jelas. Seorang pendeta muda menundukkan kepala, air matanya menetes pelan. Saya tidak pernah menyangka bahwa satu pertanyaan bisa membuat seluruh keyakinan yang selama ini saya pegang terasa goyah. Bisiknya dalam hati,
Beberapa pendeta lainnya juga meneteskan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena terkejut, terharu, dan merasakan momen pencerahan yang halus namun kuat. Ulama itu memandang ke seluruh aula, menyadari efek dari kata-kata dan penjelasannya. Ia tetap tenang, tidak menunjukkan kesombongan atau superioritas. Kebingungan yang Anda rasakan adalah tanda pemikiran yang hidup. Rasa ragu dan ketidakpastian membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam. Dialog seperti ini, meskipun awalnya memulai dengan skeptisisme atau niat menantang, dapat menjadi pintu bagi transformasi spiritual dan intelektual. Beberapa pendeta senior mengangguk perlahan, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah sekedar diskusi teologis, melainkan perjalanan refleksi pribadi yang menantang asumsi lama. Mereka mulai memahami bahwa rasa bingung ini adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa ketakutan yang muncul bisa menjadi titik balik bagi pemahaman iman yang lebih matang. Hari itu, dalam keheningan gereja yang diterangi cahaya sore, puluhan pendeta Spanyol mendalami momen yang jarang terjadi dalam hidup mereka. Momen kebingungan yang membuka hati, memaksa mereka untuk menenangkan, merenung kembali apa yang selama ini mereka yakini. Perasaan campur aduk antara malu, penasaran, dan keterkejutan mengisi setiap sudut aula, menandai awal perjalanan baru. Perjalanan pemahaman, introspeksi, dan kemungkinan perubahan yang lebih dalam. Setelah momen kebingungan yang mendalam, suasana gereja menjadi lebih tenang. Namun, syarat dengan energi pemikiran, puluhan pendeta yang sebelumnya merasa percaya diri dan siap untuk menantang ulama, kini duduk dengan sikap yang lebih introspektif. Ada rasa penasaran yang mulai menguat, bercampur dengan refleksi batin yang nyata. Cahaya sore yang menusuk kini melalui jendela kaca patri telah membentuk pola panjang di lantai, seolah menyoroti setiap wajah yang mulai terbuka terhadap pemahaman baru. Ulama itu berdiri di depan mimbar, menundukkan kepala sejenak sebelum membuka penjelasan lebih dalam. Untuk memahami doktrin Trinitas, kita perlu melihat konteks sejarahnya. Konsili Nisea yang diadakan pada tahun 329 merupakan titik awal penting. Konsili ini dipimpin oleh Kaisar Konstantinus yang berusaha menyatukan gereja yang saat itu terpecah oleh berbagai pandangan mengenai hakikat Kristus. Beberapa pendeta menjondongkan tubuh ke depan, mencoba untuk menangkap setiap kata. Mereka menyadari bahwa penjelasan ulama bukanlah sekedar teori, tetapi fakta sejarah yang terperinci yang jarang mereka dengar sebelumnya. Ulama itu kemudian melanjutkan, pada saat itu ada banyak perdebatan tentang apakah Yesus itu sejajar dengan Allah Bapa atau memiliki sifat yang berbeda. Konsili Nisea dibuat untuk menciptakan konsensus, bukan semata-mata berdasarkan teks literal Alkitab. Banyak keputusan yang diambil lebih karena faktor politik, keinginan untuk menyatukan umat, menjaga stabilitas kerajaan, dan mengurangi konflik internal gereja. Seorang pendeta senior mengangkat alisnya karena terkejut. Ada rasa getir tersalib di wajahnya karena menyadari bahwa doktrin yang dianggap murni dan suci ternyata dipengaruhi oleh keputusan politik. Beberapa pendeta muda menatap buku catatan mereka, menulis dengan cepat, seolah tidak ingin melewatkan satu kata pun dari penjelasan ini. Ulama itu membuka naskah lain, salinan kuno dari tulisan sejarawan gereja awal, dan merujuk beberapa bagian. Perhatikan ayat-ayat ini. Banyak dari mereka digunakan untuk mendukung Trinitas, namun interpretasi literalnya tidak menjelaskan adanya 3 wujud Tuhan secara eksplisit. Para teolog kemudian menafsirkan, menambahkan konsep dan istilah untuk menjembatani perbedaan pandangan ini. Dan ini adalah evolusi doktrin yang wajar, namun penting untuk disadari bahwa interpretasi manusia turut membentuk pemahaman kita saat ini. Beberapa pendeta menundukkan kepala, perlahan menyadari fakta yang selama ini tidak mereka pertanyakan. Ada rasa malu yang muncul, namun juga rasa ingin tahu yang semakin kuat. Salah satu pendeta mungkin akhirnya mengangkat tangan. Suaranya lembut, namun terdengar jelas. Jadi sebagian dari doktrin yang kami ajarkan selama ini mungkin bukan perintah eksplisit dari kitab suci, melainkan interpretasi para teolog yang berkembang melalui sejarah. Ulama itu tersenyum. Benar, ini bukan untuk merendahkan iman, melainkan untuk membuka wawasan. Memahami sejarah dan konteks lahirnya doktrin justru memperkuat iman, karena kita melihat proses intelektual dan spiritual yang mendasari kepercayaan itu. Dengan memahami asal-usulnya, kita bisa membedakan antara inti wahyu dan interpretasi manusia, dan menjalani iman dengan kesadaran yang lebih dalam. Pendeta senior yang semulanya skeptis selalu menundukkan kepala, merenung. Saya menyadari bahwa selama ini kami terlalu mengandalkan konsensus dan tradisi, tanpa menelaah konteks sejarah,
atau membaca teks dengan kritis. Ini membuka perspektif baru bagi kami. Beberapa pendeta muda mengangguk setuju, tampak mulai nyaman dengan perasaan-perasaan yang sebelumnya terasa menakutkan. Ulama itu melanjutkan, konsili-konsili berikutnya termasuk konsili Konstantinopel memperluas dan menegaskan doktrin Trinitas. Para teolog mencoba untuk menyatukan pandangan tentang hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak keputusan diambil untuk kepentingan kesatuan umat, bukan sebagai wahyu literal yang harus diterima tanpa pertanyaan. Sejarah doktrin menunjukkan bahwa iman dan pemikiran manusia berjalan bersamaan, saling mempengaruhi dan kadang menghadapi ketegangan antara interpretasi dan teks asli. Salah satu pendeta muda mengangkat tangan lagi, dengan suara rendah namun penuh dengan ketulusan. Apakah ini berarti kita bisa mempelajari doktrin dengan cara yang lebih kritis tanpa kehilangan iman kita? Ulama itu menjawab, iya, justru dengan mempelajari doktrin secara kritis, kita menghormati iman itu sendiri. Kita belajar untuk memahami sejarah, konteks, dan alasan dibalik setiap ajaran. Ini bukan untuk meragukan, tetapi untuk menegaskan iman dengan kesadaran. Ketika kita tahu dari mana sebuah doktrin berasal, kita bisa mengajarkan dan menjalankan iman dengan lebih bijak dan tulus. Beberapa pendeta senior mengangguk perlahan, mata mereka memancarkan refleksi batin, dan beberapa jemaat terlihat tersentuh, menundukkan kepala sejenak untuk merenung. Suasana gereja yang semulanya tegang, kini dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Campuran antara rasa kekaguman terhadap ulama, rasa hormat pada sejarah, dan kesadaran akan kedalaman doktrin yang selama ini mereka anut. Ulama itu menutup sesi penjelasan dengan suara lembut namun kuat. Sejarah doktrin mengajarkan kita bahwa iman tidaklah statis. Ia berkembang melalui interpretasi, dialog, dan refleksi. Kesadaran akan hal ini memberikan kita kemampuan untuk menghayati iman dengan cara yang lebih mendalam, jujur, dan penuh dengan pengertian. Pertanyaan yang tulus, kebingungan yang dirasakan, dan refleksi batin adalah tanda bahwa iman itu hidup. Puluhan pendeta Spanyol duduk dalam keheningan, merenung. Mereka menyadari bahwa itu bukan sekedar diskusi akademis atau debat teologis. Mereka sedang menghadapi perjalanan introspeksi batin yang menantang asumsi lama dan membuka jalan bagi pemahaman baru. Rasa ingin tahu kekaguman yang muncul terhadap cara ulama menyampaikan penjelasan menandai babak baru dalam dialog yang dimulai dengan skeptisisme, kini berubah menjadi refleksi yang penuh dengan makna. Hari itu menandai momen penting. Puluhan pendeta yang datang dengan niat menantang kini mulai memahami bahwa doktrin, sejarah, dan interpretasi manusia berjalan beriringan, dan kesadaran akan hal itu dapat memperkuat iman serta membuka jalan bagi pemahaman yang lebih bijak dan mendalam. Setelah penjelasan mendalam tentang sejarah doktrin, trinitas, dan pengaruh interpretasi manusia, suasana gereja berubah menjadi ruang refleksi yang hening. Puluhan pendeta Spanyol duduk dalam keheningan, menatap ulama dengan ekspresi yang campur aduk, kekaguman, penasaran, sekaligus keterkejutan. Ketegangan dan skeptisisme yang mendalam ini selama ini mendominasi perlahan mengendur, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tulus. Sebuah perasaan yang jarang mereka rasakan selama bertahun-tahun menjalani kehidupan religius mereka. Salah satu pendeta muda, Miguel, telah memecah keheningan dengan suara bergetar, namun jelas terdengar. Saya harus mengaku, sebelum pertemuan ini, saya sering merasa gelisah dengan kehidupan spiritual saya. Ada pertanyaan yang selalu saya simpan sendiri, tapi saya tidak pernah berani mengungkapkannya. Ia menundukkan kepala sejenak, mencoba untuk mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Miguel menarik napas panjang. Selama ini saya mengikuti ajaran yang diajarkan kepada kami di seminari, mengajar umat dengan penuh keyakinan, tapi ada sesuatu yang kosong. Saya sering bertanya dalam hati, apakah saya benar-benar memahami Tuhan, atau apakah hanya mengikuti tradisi dan dogma yang diberikan tanpa mempertanyakan. Saya merasa ada jarak antara iman dan yang saya ajarkan dan perasaan spiritual saya sendiri. Ucapan Miguel membuat beberapa pendeta lain menoleh. Wajah mereka menunjukkan pengakuan yang sama. Mereka merasakan getaran emosional yang sama. Perasaan tidak nyaman yang selama ini mereka sembunyikan. Ada kesadaran bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri selama ini jarang diungkapkan. Dan hari itu, dalam keheningan aula yang diterangi cahaya sore, mereka merasakan keberanian Miguel sebagai cerminan dari diri mereka sendiri. Ulama muslim itu menatap Miguel dengan lembut. Senyumnya tenang namun penuh dengan makna. Menyadari kegelisahan spiritual dan mengakui pertanyaan batin adalah langkah pertama menuju pemahaman sejati. Iman yang kuat bukan hanya diukur dari pengetahuan atau doktrin yang diajarkan,
tetapi dari kesediaan hati untuk merenung, mempertanyakan dan mencari kebenaran dengan tulus. Kata-kata ulama itu membuat Miguel menundukkan kepala lebih dalam, merasakan kenyamanan sekaligus kegelagaan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara penjelasan ini. Bukan konfrontasi, bukan juga rasa superioritas, tetapi ketenangan dan kejujuran yang mampu menembus lapisan keraguan yang selama ini membelenggu hati. Seiring pertemuan berlangsung, satu persatu pendeta lainnya mulai membuka diri. Seorang pendeta senior, Fernando, yang selama ini dikenal sebagai figur teologis yang paling teguh di antara mereka, menghela napas panjang dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak menyangka akan merasakan hal seperti ini. Selama bertahun-tahun, saya mengajarkan dan membimbing umat dengan keyakinan penuh. Namun sekarang saya merasa ada celah dalam pemahaman saya sendiri. Kata-kata Anda membuka mata saya bahwa doktrin yang kami anut sebagian besar lahir dari interpretasi manusia, bukan wahyu literal." Beberapa pendeta muda saling menatap. Raut wajah mereka menunjukkan perpaduan antara keterkejutan dan rasa penasaran yang tulus. Ada yang tersenyum pelan, ada yang menundukkan kepala, merenungkan setiap kata ulama. Suasana yang sebelumnya syarat skeptisisme kini berganti menjadi dialog batin yang penuh dengan refleksi. Miguel kembali angkat bicara, suaranya kini lebih mantap. "Saya merasa selama ini saya menutup hati saya terhadap perspektif lain. Hari ini saya mulai memahami bahwa iman bukan hanya tentang menerima ajaran, tetapi juga tentang merenungkan hakikat Tuhan, sejarah doktrin, dan refleksi pribadi. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya, merasakan ketenangan sekaligus rasa ingin tahu yang murni." Pendeta senior Fernando mengangguk pelan. "Saya merasa sama, ada rasa lega dan kagum yang sulit untuk dijelaskan. Selama ini saya terlalu sibuk mempertahankan keyakinan saya, sehingga lupa bahwa iman juga membutuhkan ketulusan dan keberanian untuk mempertanyakan. Dialog ini membuat saya menyadari bahwa memahami Tuhan bisa lebih dalam jika dilakukan dengan hati yang terbuka." Ulama itu menatap semua pendeta dengan pandangan yang penuh dengan pengertian. Proses ini, perubahan dari skeptis menjadi rasa ingin tahu, adalah awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Tidak ada yang salah dengan mempertanyakan doktrin atau sejarahnya. Sebaliknya, pertanyaan yang tulus akan memperkuat iman dan membuka jalan bagi transformasi batin yang begitu nyata. Beberapa pendeta lainnya mulai mengangguk. Suara mereka rendah namun penuh dengan makna. Mereka berbagi pengalaman pribadi, menceritakan kegelisahan yang selama ini mereka simpan, keraguan tentang interpretasi teks, pertanyaan tentang hakikat Tuhan, dan rasa kehilangan yang muncul ketika mereka merasa tidak sepenuhnya memahami doktrin yang diajarkan. Suasana gereja berubah menjadi ruang yang syarat keintiman spiritual. Puluhan pendeta yang awalnya datang dengan niat menantang kini duduk dalam refleksi mendalam, merasakan transformasi batin yang perlahan terjadi. Skeptisisme yang sebelumnya memenuhi aula telah bergeser menjadi rasa ingin tahu yang tulus, dan beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa pengalaman ini bisa menjadi titik awal konversi, sebuah perjalanan menuju pemahaman iman yang lebih murni dan pribadi. Miguel menatap ulama dengan mata yang bersinar, sebuah rasa haru terselip di dalamnya. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi tiap hari ini sesuatu telah berubah dalam hati saya. Saya merasa lebih terbuka, lebih ingin memahami dan lebih dekat dengan Tuhan." Fernando menepuk bahu Miguel dengan lembut. "Saya juga, rasanya seperti membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Udara segar dan cahaya baru masuk, dan kita semua mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat." Ulama itu menutup sesi dengan senyuman penuh dengan arti, menegaskan bahwa transformasi batin ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Satu langkah kecil, pertanyaan, refleksi, dan kejujuran terhadap diri sendiri dapat membuka jalan bagi perubahan yang besar. Hari ini, Anda semua telah memulai perjalanan itu. Percayalah, iman yang dibangun di atas kesadaran dan refleksi pribadi akan lebih kokoh daripada kesadaran mengikuti tradisi tanpa pertanyaan. Di aula gereja yang diterangi dengan cahaya sore, puluhan pendeta Spanyol duduk dalam hening penuh dengan makna. Skeptisisme mereka telah bergeser menjadi rasa ingin tahu yang tulus, dan hati mereka mulai terbuka. Hari itu menjadi awal dari kisah konversi, transformasi spiritual yang perlahan membimbing mereka dari keyakinan yang mapan melalui kebingungan hingga menuju pemahaman baru yang lebih mendalam dan pribadi. Setelah sesi panjang tentang sejarah doktrin dan interpretasi manusia dalam pembentukan Trinitas, aula gereja kini dipenuhi dengan atmosfer yang lebih tenang namun syarat dengan refleksi. Puluhan pendeta Spanyol duduk dalam diam, sebagian menundukkan kepala, sebagian lagi menatap ulama dengan mata yang masih menyeratkan campuran penasaran dan kekaguman.
Suara gemerisik halaman buku dan goresan tinta di buku catatan menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selaras dengan cahaya sore yang masuk melalui jendela kaca patri dan menyoroti wajah-wajah yang mulai terbuka terhadap pemahaman baru. Ulama muslim itu berdiri di depan mimbar dengan tenang. Suaranya lembut namun tegas ketika ia membuka pembahasan baru. Setelah kita menelaah doktrin dan sejarahnya, mari kita renungkan prinsip fundamental, yaitu tauhid, kesederhanaan konsep Tuhan dalam Islam. Dalam ajaran kami, Tuhan itu Esa, satu, tanpa sekutu, tanpa bagian, dan tanpa perbedaan wujud. Kesederhanaan itu memberikan pemahaman yang jelas. Tuhan adalah satu, tidak bisa dibagi dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia atau ciptaannya. Beberapa pendeta menundukkan kepala, mencoba untuk memahami kesederhanaan konsep ini. Kata satu yang diulang-ulang itu menimbulkan resonansi yang berbeda. Mereka yang selama ini terbiasa dengan doktrin Trinitas, dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu entitas, mulai merasakan ketegangan batin. Ada kebingungan yang samar, namun juga muncul rasa kagum terhadap ketegasan logika yang sederhana itu. Seorang pendeta muda, Jafir, akhirnya angkat suara dengan nada ragu. Jika Tuhan itu satu dan tidak bisa dibagi, bagaimana kita memahami hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Selama ini saya percaya ini adalah misteri iman. Namun setelah mendengar penjelasan Anda, saya mulai merasa bingung tentang apa yang sebenarnya kita jalani. Ulama itu menatap Jafir dengan lembut, matanya penuh dengan pengertian. Misteri memang ada, tapi kita harus membedakan antara misteri yang bersumber dari wahyu dan misteri yang muncul karena interpretasi manusia. Konsep tauhid menekankan bahwa Tuhan adalah satu, tanpa pembagian, dan prinsip yang menuntun umat untuk memahami keesaannya dengan hati yang jernih. Ketika manusia menafsirkan doktrin, terkadang misteri itu menjadi rumit, namun kesederhanaan dan inti dari pemahaman sejati. Beberapa pendeta senior saling bertukar pandang. Raut wajah mereka menunjukkan campuran keterkejutan, keheranan, dan refleksi batin yang mendalam. Salah satu pendeta senior, yaitu Alejandro, angkat bicara dengan suara berat namun lembut. Saya menyadari bahwa selama ini kami terlalu fokus pada doktrin yang kompleks, pada istilah-istilah yang berkembang di konsili dan tafsir para teolog. Kami jarang menelaah konsep kesederhanaan Tuhan yang bisa membawa kedamaian batin. Mendengar prinsip tauhid membuat saya merasa seolah ada cahaya yang menembus kabut panjang yang selama ini menutupi pemahaman kami. Seorang pendeta muda, Lucia, menundukkan kepala. Air matanya hampir menetes. Saya merasa lega, sekaligus bingung, tapi ada sesuatu yang menenangkan ketika mendengar bahwa Tuhan itu satu dan tidak perlu dibagi atau dijelaskan dengan istilah-istilah kompleks. Rasanya hati saya lebih tenang meskipun pemikiran masih bergolak. Ulama itu tersenyum tipis. Kebingungan adalah tanda bahwa hati dan pikiran sedang bekerja. Ketika kita mulai menelaah kesederhanaan konsep Tuhan, kita akan merasakan ketenangan batin sekaligus tantangan intelektual. Dialog ini adalah proses membuka diri terhadap pemahaman baru, bukan meniadakan keyakinan lama. Sebaliknya, memahami prinsip kesederhanaan akan memperkuat iman dengan cara yang lebih sadar dan tulus. Beberapa pendeta saling menatap, berbagi perasaan yang sama. Setelah ini jarang mereka ungkapkan. Seorang pendeta muda menoleh ke pendeta senior di sampingnya. Suaranya bergetar namun tulus. Saya mengira dulu kesalehan hanya soal mengerjakan dogma dan tradisi. Tapi sekarang saya merasa pemahaman yang benar tentang Tuhan bisa datang dari kesederhanaan, bukan kompleksitas yang dibuat manusia. Pendeta senior itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Saya merasakan hal yang sama. Kesederhanaan konsep Tuhan ini membuat saya melihat iman dengan cara yang berbeda. Tidak perlu terlalu rumit, tidak perlu pertarungan kata-kata yang memusingkan. Cukup kesadaran dan ketulusan hati untuk memahami Tuhan yang esa. Prinsip tauhid juga mengajarkan tanggung jawab spiritual. Ketika kita memahami Tuhan sebagai satu, maka semua tindakan kita menjadi cerminan kesadaran akan keesaannya. Iman yang tulus bukan sekedar mengajarkan doktrin, tetapi juga mencerminkan pemahaman itu dalam setiap perbuatan dan kata. Disinilah perbedaan antara ajaran yang lahir dan interpretasi manusia dan wahyu yang murni. Beberapa pendeta muda kini menulis catatan dengan tekun, sementara yang lainnya menunduk kepala, mencoba merenungkan prinsip sederhana namun mendalam. Ada rasa lega yang samar, bercampur dengan rasa kagum dan perasaan aneh, seperti menemukan jalan terang di tengah kebingungan yang selama ini mereka rasakan. Jafir menatap ulama dengan mata yang bersinar. Rasa penasaran dan kekaguman tampak jelas. Saya merasa hati saya mulai terbuka. Ini bukan sekedar teori,
Tapi sesuatu yang bisa saya rasakan dalam batin saya, kesederhanaan ini membuat saya ingin belajar lebih banyak, memahami dengan sepenuh hati. Lucia menambahkan, suaranya lembut namun tegas. Saya juga, rasanya seperti menemukan titik terang di tengah kegelapan. Rasa bingung masih ada, tapi ada ketenangan yang sebelumnya tidak saya rasakan. Ulama itu menutup sesi dengan senyuman penuh arti. Hari ini, kesadaran akan prinsip tauhid telah mulai hadir di hati kalian. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Dari kebingungan, skeptisisme hingga refleksi batin yang lebih dalam. Ingatlah, pemahaman yang tulus akan Tuhan Esa akan membawa kedamaian, kejelasan, dan keteguhan iman yang sesungguhnya. Puluhan pendeta Spanyol duduk dalam keheningan yang penuh dengan makna. Dialog emosional antara mereka, muda dan tua, bingung dan terharu, penasaran dan kagum, mengukir momen penting. Kesadaran akan monoteisme, sebuah pemahaman sederhana namun kuat yang perlahan menyiapkan jalan bagi transformasi iman yang lebih tulus dan pribadi. Seiring hati semakin sore, cahaya matahari yang menembus jendela kaca patri gereja menyoroti wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi dengan skeptisisme kini berubah menjadi ekspresi yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Puluhan pendeta Spanyol yang duduk di bangku panjang tampak terdiam. Beberapa menundukkan kepala. Sementara yang lain menatap ulama dengan mata yang seolah mencari jawaban di balik setiap kata yang diucapkan. Keheningan yang menyelimuti aula terasa berat, syarat dengan energi emosional yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ulama itu menatap para pendeta dengan tenang, lalu berkata, "Hari ini kita telah menelaah sejarah doktrin, prinsip tauhid, dan interpretasi manusia dalam pemahaman Trinitas. Apa yang kalian rasakan sekarang bukan sekedar kebingungan intelektual, tetapi jika kalian jujur dengan hati sendiri, shock spiritual, sebuah kejujuran batin, kejutan batin ketika menyadari bahwa doktrin yang selama ini kalian anut mungkin tidak sepenuhnya konsisten dengan teks suci yang kalian ajarkan." Seorang pendeta muda, Matteo, menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang kemudian berkata pelan, "Saya merasa terkejut, tidak menyangka akan merasakan ini. Selama ini saya begitu yakin dengan ajaran yang saya pegang, namun sekarang saya merasa ada kekosongan. Ada ketidaksesuaian antara keyakinan saya dan kenyataan yang baru saja dijelaskan." Mimik wajah para pendeta lain serupa. Ada yang menahan air mata, ada yang menatap ke arah lantai, seolah mencari pijakan di tengah kebingungan batin. Keheningan mereka bukanlah kening biasa. Itu adalah keheningan yang lahir dari refleksi mendalam, campuran antara keterkejutan, rasa malu, dan rasa kagum yang tulus. Seorang pendeta senior, Fernando, menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca dan suaranya berat namun tulus. "Saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang selama ini saya ajarkan, yang saya yakini, memiliki celah yang selama ini tidak saya perhatikan. Penjelasan Anda begitu jujur, masuk akal, dan memaksa kita untuk menelaah kembali segala sesuatu dengan hati yang terbuka. Saya merasa terguncang, tapi juga lega." Banyak pendeta muda menoleh ke arah Fernando, menyadari bahwa tokoh senior mereka pun merasakan hal yang sama, bahwa dogma dan tradisi yang mereka ikuti selama bertahun-tahun kini mulai tampak berbeda dari yang mereka bayangkan. Ada rasa kagum yang samar di mata mereka, bercampur dengan rasa takut dan keterkejutan. Matteo dengan suara bergetar namun mantap menambahkan, "Saya tidak bisa menahan air mata saya. Ini bukan karena sedih, tapi karena terkejut. Terkejut oleh kesederhanaan prinsip tauhid, oleh fakta bahwa interpretasi manusia selama ini telah membentuk doktrin yang kami ajarkan, dan oleh ketulusan Anda dalam menjelaskan semuanya tanpa menekan atau menakut-nakuti kami." Suasana gereja begitu hening, hanya terdengar suara napas yang dalam dan detak jantung yang terasa cepat di antara pendeta. Beberapa jemaat yang hadir menundukkan kepala, merasakan energi spiritual yang luar biasa, sebuah kejutan batin yang tidak terduga namun membangkitkan refleksi mendalam. Ulama itu melangkah perlahan ke tengah aula, suaranya lembut namun kuat. "Shock spiritual ini adalah tanda bahwa hati kalian mulai terbuka. Rasa terkejut yang kalian rasakan bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa iman yang hidup memerlukan keberanian untuk mendalami kenyataan, menelaah dogma, dan merenungkan prinsip yang mendasari kepercayaan kalian. Kesadaran ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang lebih tulus." Beberapa pendeta menundukkan kepala yang lebih dalam, meneteskan air mata yang perlahan jatuh di pipi. Ada kelegaan di balik tangisan itu, campuran antara kesadaran diri, keterkejutan, dan ketulusan baru yang lahir. Seorang pendeta muda berbisik, "Saya merasa seolah seluruh dunia saya berguncang, tapi sekaligus ada kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya."
Ini adalah shock spiritual yang membebaskan. Pendeta senior Fernando mengangguk, matanya basah oleh air mata, namun tersenyum tipis. Saya tidak bisa menyangkalnya lagi. Penjelasan Anda jujur dan masuk akal. Kami datang untuk menantang. Namun yang kami rasakan sekarang adalah pengakuan akan kejujuran, ketulusan, dan hikmah yang Anda sampaikan. Ini pengalaman yang jarang terjadi dalam hidup saya. Shock spiritual yang mengubah perspektif batin saya. Beberapa pendeta lainnya mulai berbicara satu sama lain, membagi pengalaman dan perasaan mereka. Mereka menceritakan bagaimana selama ini mereka mengikuti tradisi dan tafsir para senior, tanpa benar-benar memahami inti wahyu itu. Kini, setelah mendengar ulama menjelaskan dengan logika dan bukti sejarah, mereka merasakan keterkejutan sekaligus pencerahan. Suasana yang tadinya syarat skeptisisme dan kesombongan, kini berubah menjadi ruang batin yang penuh dengan keterbukaan, rasa hormat, dan pengakuan yang akan ketulusan. Puluhan pendeta Spanyol menyadari bahwa mereka mengalami pengalaman yang luar biasa, bukan sekedar dialog intelektual, tetapi shock spiritual yang menantang keyakinan lama dan membuka jalan bagi transformasi batin yang lebih dalam. Ulama itu menutup sesi dengan suara lembut namun tegas. Hari ini kalian telah merasakan shock spiritual. Jangan takut dengan keterkejutan ini. Biarkan rasa terkejut itu menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam, dari refleksi batin yang tulus, dan dari perjalanan iman yang lebih jujur dan sadar. Kalian telah membuka hati, dan itu adalah langkah pertama menuju pencerahan hati. Puluhan pendeta duduk diam dalam keheningan yang penuh dengan makna. Wajah mereka masih menunjukkan keterkejutan. Beberapa meneteskan air mata, beberapa menundukkan kepala. Namun semuanya merasakan pengalaman yang luar biasa. Shock spiritual yang mengguncang keyakinan lama telah membuka jalan bagi pemahaman iman yang lebih tulus, jujur, dan mendalam. Hari itu menjadi tonggak penting, momen ketika skeptisisme bergeser kepada kesadaran, keteguhan dogma berganti refleksi batin, dan kejujuran ulama diakui sebagai cahaya penuntun yang menembus kebingungan spiritual mereka. Keheningan yang masih menyelimuti gereja setelah shock spiritual pendeta mulai berubah menjadi rasa ingin tahu yang lebih tajam. Puluhan pendeta Spanyol yang sebelumnya terdiam dalam keterkejutan kini menatap ulama dengan campuran emosi antara rasa kagum, penasaran, dan syok. Beberapa menundukkan kepala sejenak, mengumpulkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang telah lama menggelayuti batin mereka. Pertanyaan yang selama ini jarang tahu atau bahkan tidak pernah mereka ungkapkan secara terbuka. Seorang pendeta senior, Alejandro, akhirnya memecah keheningan. Saya harus bertanya tentang keselamatan. Selama ini kami diajarkan bahwa iman kepada Yesus sebagai anak Tuhan adalah jalan menuju keselamatan. Namun setelah mendengar penjelasan Anda tentang tauhid, bagaimana kesederhanaan Tuhan, saya merasa bingung bagaimana kita memahami keselamatan dalam konteks monoteisme yang tulus. Ulama itu menatap Alejandro. Dengan tenang, senyum lembut menghiasi wajahnya. Pertanyaan Anda memang sangat penting. Dalam Islam, keselamatan bukanlah sekedar keyakinan kepada nama atau gelar tertentu, tapi kesadaran kehidupan dengan kesadaran itu sendiri. Keimanan harus disertai perbuatan yang selaras dengan prinsip monoteisme, keadilan, dan kebaikan. Konsep keselamatan tidak terikat pada interpretasi manusia tentang sosok tertentu, tetapi pada ketulusan, keikhlasan, dan kepatuhan pada prinsip Tuhan yang satu. Beberapa pendeta muda saling menatap. Raut wajah mereka mencerminkan kebingungan sekaligus ketertarikan. Mereka menyadari bahwa jawaban ulama mengatakan menantang cara berpikir yang telah mereka anut sepanjang hidup. Alejandro menundukkan kepala, mencoba untuk meresapi makna dari kata-kata tersebut. Seorang pendeta muda lainnya, yaitu Lucia, angkat suara dengan hati-hati. Bagaimana dengan peran Yesus? Kami diajarkan bahwa dia adalah anak Tuhan dan perantara keselamatan. Namun jika Tuhan itu esa, bagaimana kita memahami kedudukan Yesus tanpa memahami prinsip monoteisme? Ulama itu menghela napas perlahan lalu menjawab dengan sabar. Yesus dalam sejarah dan teks Alkitab adalah figur yang dihormati sebagai nabi, sebagai pembawa wahyu, dan sebagai manusia pilihan Tuhan. Dalam perspektif tauhid, kita menghormati Yesus sebagai nabi besar, namun tetap menegaskan bahwa Tuhan itu esa, satu, tanpa sekutu, dan tidak terbagi. Dengan cara lain, penghormatan pada Yesus tidak menyalahi prinsip monoteisme, justru memahami kedudukan Yesus dengan cara yang tepat, memungkinkan iman yang lebih tulus tanpa kontradiksi dalam konsep Tuhan. Seorang pendeta senior mengangkat alisnya. Ia mengatakan, ini sangat berbeda dari apa yang saya pelajari. Selama ini kami menekankan aspek Trinitas tanpa benar-benar memahami bagaimana interpretasi manusia membentuk doktrin.
Mendengar Anda menjelaskan dengan logika dan referensi historis membuat saya merasa kagum sekaligus syok. Ulama itu tersenyum tipis. Syok itu wajar, karena otak dan hati kalian sedang menghadapi kenyataan baru. Namun perasaan kagum itu juga penting. Ia menunjukkan bahwa kalian membuka diri terhadap pemahaman yang lebih mendalam. Bahwa kalian tidak hanya menerima doktrin secara dogmatis, tetapi mulai menelaahnya dengan hati dan logika.